Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Kita di sini ada pertanyaan yang seputar antara suami dan istri ini. Ya, jadi bagaimana hukum menggunakan lingerie? Nih, lingerie itu apa? Pronunciation itu kan dari bahasa Inggris ya. Yang benar bacanya lingerie. Ya, lingerie ini kalau dalam Arab namanya malabis ad-dakhiliyah, ya, pakaian-pakaian dalam untuk wanita. Ya, bagaimana hukumnya menggunakan pakaian-pakaian seperti ini ya untuk wanita muslimah? Maka ya jawabannya boleh, jawaban singkatnya sangat boleh sekali, justru malah dianjurkan. Tapi untuk suaminya ya kalau maksudnya dipakai untuk di luar, di jalan, ya ini musibah. Nanti bahaya. Maksudnya apa? Kalau untuk suaminya tidak masalah. Ya, karena justru malah salah satu kewajiban ya istri itu adalah membahagiakan suaminya dengan cara apapun, ya. Yang penting suaminya ridho, senang, nanti dapat duit. Ya, adapun kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan hal seperti ini ada banyak ya. Beberapa di antaranya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Yaitu kalian adalah pakaian bagi diri kalian masing-masing. Suami kalian itu adalah pakaian bagi istri, istri juga merupakan pakaian bagi suami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini menunjukkan kedekatan, kenyamanan, keindahan yang saling melengkapi antara suami dan istri. Ya. Kalian berdua itu ya silahkan antum saling menikmati satu dengan yang lain ya. Ya, tentu saja yang selama tidak melanggar batasan-batasannya, termasuk contohnya ya kalau laki-laki Islam, Muslim tidak boleh memasuki dubur. Boleh sembarang apapun itu terserah, yang penting jangan masuk ke dubur. Ya, semoga antum paham maksud ana di sini karena tidak perlu saya tafsir. Ya, kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka menciptakan ya dari laki-laki diri kalian, yaitu seorang wanita sebagai pasangan kalian. Ya, yang Allah jadikan istri-istri kalian itu sebagai mawaddah wa rahmah, tempat menenangkan kalian dan tempat kalian untuk mencari keteduhan. Ya, ini maksudnya apa? Tafsirnya adalah ya istri itu tempat suami bersenang-senang ya, rumah bagi suami. Dia mendatangi istrinya kapan saja. Ya, nisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Di ayat yang lain Allah berfirman seperti ini. Ya, wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian itu adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian ya sebagaimana yang kalian inginkan, bebas. Antum mau datangi, karena gini memang. Ya, sebagian laki-laki memang punya selera, ada taste lah. Ada yang kadang suka lihat istrinya itu udah bulat aja, telanjang gitu. Ada juga yang perlu dihias ya, berhias untuk merangsang suaminya agar lebih romantis, lebih sayang, lebih baik gitu. Ya, ini bukannya yang ngomong udah pengalaman ya, yang ngomong juga belum punya istri nih. Tapi kita bahas dari sisi agama ya. Memang seperti ini, dianjurkan sekali. Ya, maka boleh bagi seorang istri menggunakan malabis dakhiliyah atau lingerie atau yang semisal ya, yang menggoda, menarik, merangsang suami sehingga suami lebih sering mau mendatangi istri-istrinya dan memperbanyak keturunan. Masya Allah. Ya, yang penting jangan dipakai di luar atau di video. Wah, itu mengerikan, nanti malah dilihat orang yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Adapun kalau dari hadis, maka ini berkaitan dengan pentingnya bagi seorang istri untuk mencari ridho suaminya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ayu mamro'atin ma'at atau matat wa zawjuha anha radin dakhalal al-jannah. Barang siapa wanita yang dia itu mati dalam keadaan suaminya ridho, ya, maka dia masuk surga. Ini maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan bahwasanya namanya suami istri itu kan langgeng ya sampai meninggal insyaallah begitu. Ya, ini harus suaminya ridho. Kalau suaminya ridho, dia masuk surga wanitanya. Karena memang ada juga di sebagian hadis yang lain, kebanyakan wanita yang masuk neraka itu karena wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Ya, salah satu bersyukur gimana ya? Buat suaminya senang, buat suaminya bahagia, senang. Ya, kalau suami ridho, insya Allah berkah hidupnya istri tersebut, diberkahi Allah. Ya, ada juga hadis yang lain yang qadarullah ana lupa lafadznya, tapi intinya maknanya adalah barang siapa yang seorang wanita istri yang suaminya memanggil dia untuk melayani suaminya, tapi istrinya menolak, maka
akan dilaknat malaikat sampai pagi. Ya, itu menunjukkan pentingnya istri untuk melayani suami. Ya. Kemudian ya di hadis ini menerangkan apa? Ini menunjukkan bahwa untuk salah satu menarik cara kerelaan suami dengan berhias diri ya. Untuk menarik, merangsang, menggoda suami ya. Mudaba'ah. Bahasa Arabnya mudaba'ah, foreplay ya. Terserah, yang penting saling menarik perhatian satu dengan yang lain. Jangan malah menarik perhatian istri orang lain, nggak boleh. Ya. Kemudian hadis tazayun. Nah, ini juga hadis yang berkaitan dengan tazayun itu ada. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna ma'an Nabi SAW fi ghazwah." Dulu kami ketika di ghazwah, falamma qadimna dhahabna nadkhul. Faqala umlihu hatta nadkhul lailan likaya tastahiddal mughibah wa tamtashid syaisah. Ini maksudnya apa? Maksudnya di hadis ini intinya kalau mau di zaman Nabi dulu, kalau orang mau pulang ke rumah, kalau bisa nunggu sampai malam dulu. Maksudnya apa? Ini memberikan kesempatan istri untuk ini mencukur bulu-bulu ya. Tamtashid itu menyisir dan merapikan dirinya. Dan juga tastahid al-mughibah ini maksudnya ketika wanita ditinggal itu agar punya waktu untuk membersihkan, mencukur bulu-bulu ya. Kan ada suami yang suka ya melihat istrinya tuh nggak semak belukar, nggak hutan ya, nggak berhutan maksudnya. Ya dicukur bulu-bulunya yang rapi ya, yang baik, yang rapi. Ya. Kemudian ya agar menarik perhatian suaminya, berhias. Ini tazayun. Ini semangat motivasi untuk bertazayun, berhias tapi untuk suaminya, bukan untuk ketika di luar rumah. Kalau di luar rumah ya tutupi semua, hanya untuk suaminya yang boleh melihatnya. Nah, kalau ada pun perkataan-perkataan salah, maka ada beberapa yang disebutkan al-mar'ah tatazayyanu li zawjiha wa yajibu 'alaiha an turdihi fa inna dzalika min a'dhamil qurbat. Ya, wajib bagi wanita untuk ya mencari ridho suaminya, salah satunya dengan tazayyun, yaitu berhias diri untuk menarik perhatian si laki-lakinya, yaitu suaminya. Kemudian ada lagi yang lain, al-mar'ah as-salihah ya allati tasurru zawjuha idza nadhara ilaiha. Wanita yang saleh itu adalah wanita yang ketika suaminya melihat dirinya, itu suaminya bahagia, suaminya merasa cukup, ya. Bukan malah ketika lihat istrinya tuh malah ngamuk-ngamuk. Wah, ini KDRT ini bermasalah. Ya, istri yang solehah itu yang bisa membuat suaminya tenang. Ketika suaminya melihat dirinya itu bahagia, tenang. Wah, kamu segalanya bagi hidup saya. Ya, maksudnya begitu ya, paham ya? Nggak usah berlebihan juga, Masya Allah. Yang berlebihan kayak gitu ya, tafadhol itu gombal ya. Trik-trik antum, tips dan trik. Tapi saya nggak bisa memberikan tips dan trik. Soalnya saya ceramah ini belum menikah. Doain. Semoga segera juga menikah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, intinya ya kalau ada seperti ini boleh, sampai ada dalil yang melarang. Bahkan kalau dalam masalah ini syariat menganjurkan kita untuk menganjurkan istri maksudnya untuk berhias kepada para suaminya. Karena memang asalnya al-aslu fil asya libahah. Asalnya segala sesuatu itu mubah selama tidak ada dalil yang melarang atau memalingkan dari asalnya, yaitu boleh ya. Thayyib. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.